Saya Nur Aini, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 55 Jakarta. Apa yang aku ingat tentang sekolah adalah kenangan-kenangan yang aku buat bersama teman-teman. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Yuk, mari belajar bersama saya, Nur Aini, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 55 Jakarta. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Siap berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua untuk pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Pak kelas, ya. Mari anak-anak ke Ibu absensi dulu ya. Abu Rido, Tadi Bu. Abian Nika Rahil. Ini Bu. Apa kabar Nika? Baik Bu. Baik ya. Ahmad Jaida. Hadir Bu. Oke. Haji Ramadhani. Hadir Bu. Ali Al-Hadi. Hadir Bu. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita ice breaking dulu yuk. Ayo. Semua yang berdiri. Yes. Oke anak-anak, kita masuk ke materi teks eksposisi. Ibu akan mengulas kembali apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi jenis yang sangat berbeda dengan teks lainnya. Ya, kalau teks eksposisi dia berupa informasi dan memiliki berdasarkan fakta, juga memiliki unsur ajakan kepada pembaca. Sampai di sini anak-anak paham semua? Oke, bentar. Selanjutnya terdapat ciri kebahasaan di dalam teks eksposisi. Dia memiliki pronomina persona. Apa itu pronomina? Kata ganti of. Oke, selanjutnya ada konjungsi, kata hubung atau kalimat. Ya, dan juga leksikal. Dan dalam teks eksposisi ini
dan lahan seperti yang kalian lihat di sini. Ini hasil diskusi kami ya guys. Nah, pertama itu ada rusaknya ekosistem. Kalian pernah lihat gak sih kayak hewan hidup di pohon-pohon itu? Contohnya? Burung. Ya betul, burung. Tupai. Ya kayak gitu-gitu ya guys. Kayak burung, tupai, terus macan tutul. Nah, kalau misalnya hutannya dibakar nih, kan mereka jadi nggak ada habitat gitu loh guys. Nggak ada tempat tinggal gitu kan, kasihan. Nah, terus misalnya ini misalnya macan tutulnya tuh lagi tidur, terus kayak kebakaran hutan. Jadi kan kayak tiba-tiba kan dia mati gitu kan. Jadi selain memusnahkan flora, dia tuh bisa memusnahkan fauna juga guys. Nah, habis itu pohon di hutan juga berfungsi untuk menyerap air hujan guys ya. Jadi dia nggak banjir gitu di alam kita gitu. Nah, ada lagi pohon itu kan sebagai sumber oksigen kita ya guys. Dan kalau hutannya dibakar, itu kita malah bisa asap-asap kotor gitu. Kan jadi nggak mau ya. Nah, berhubung kita lagi bahas asap kotor, di sini teman aku Mutia bakal jelasin tentang dampak selanjutnya. Nah, yang tadi aku udah bilang tentang asap kotor itu ternyata kebakaran hutan juga menyebabkan polusi udara. Polusi udaranya itu berdampak bagi fisik kita sama lingkungan masyarakat. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak secara fisik. Polusi udara itu juga berdampak bagi fisik kita sebagai sumber penyakit, yaitu penyakit ispa, penyakit asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan iritasi mata, iritasi tenggorokan, serta iritasi hidung. Jadi bahaya banget nggak sih udara dari kebakaran? Contohnya kayak kalian tuh yang pakai masker yang batuk-batuk tuh bisa aja sih pas kebakaran gitu. Selanjutnya bakal dijelasin oleh Ayu. Saya akan menjelaskan dampak secara lingkungan dari kebakaran hutan menyebabkan gangguan pandang dan transportasi, emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain yang masuk ke udara itu menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Selanjutnya, Oke, dari kebakaran hutan sudah tentu bukan 1-2 pohon doang ya. Jadi satu hutan tuh gundul. Di sini Nafia mau jelas perumpamaannya. Kayak misalnya perumpamannya tuh kayak hutan gundul tuh kayak orang botak. Coba tuh kayak pokoknya gitu lah, kayak perumpamannya hutan gundul tuh kayak orang botak gitu ya guys. Jadi kan alam itu jadi kehilangan gitu kecantikannya gitu. Iya, alam juga jadi kekurangan lindung, apalagi tanah ya. Jadi juga bisa menyebabkan kita manusia dari tanah longsor maupun banjir. Jadi karena tanah nggak ada pelindungnya, jadi matahari bisa cepat bikin tanah menjadi kering. Dan juga air, karena tidak ada pohon, air juga tidak bisa diikat oleh pohon. Jadi menyebabkan longsor dan juga banjir. Jadi yang udah dijelasin sama Nafia sama yang lain juga, dampaknya tuh bukan ke flora atau ke fauna doang, tapi ke manusianya juga. Apalagi yang tinggal di pemukiman sekitar hutan bisa terkena banjir dan tanah longsor. Serem ya guys. Nah, jadi mungkin dari kita segini aja. Yang kita harapkan setelah kalian mendengarkan presentasi kami, kalian bisa lebih waspada terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan. Jadi sekian dari kami. Ada yang mau bertanya terkait? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nawar Farahnya dari kelompok 2. Aku mau tanya, di situ kalian beberapa kali mention yang namanya asap. Nah, sebenarnya kandungan asap apa yang berbahaya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Laura. Saya akan menjawab. Jadi di kandungan asap itu ada yang berbahaya, gas beracun bernama karbon monoksida. Itu tidak berbau dan tidak ada rasanya. Tapi jika dihirup oleh manusia, itu manusia yang berlebihan itu hirupnya bisa menyebabkan sesak dan juga bisa sampai kematian karena kekurangan oksigen. Oke, tepuk tangan di kelompok 1. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
itu